Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner dibuka, kalau ada Videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis IPLAEMI Project dalam cuitannya itu. All PMI Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini ya. Tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi
potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner disebutkan, kalau ada Videotron dilarang, itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis IPLAEMI Project dalam cuitannya itu. All PMI Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin?
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron dilarang itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari demokrasi. Salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis All PMI Project dalam cuitannya itu. All PMI Project menambahkan,
saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati. Itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut,
All-Paemi Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis All-Paemi Project dalam cuitannya itu. All-Paemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All-Paemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All-Paemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga, kalau ada Videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin pilih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye,
ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X-All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X-All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner kalau ada Videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut.
PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X-All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X-All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron dilarang itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari demokrasi. Salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda,
maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga, kalau ada videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya
ingin milih calon yang lain dihormati ya, ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser.
Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga, kalau ada videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang videotron mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X-All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project,
mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner ditunjukkan, kalau ada videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari ujian demokrasi. Salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X-All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All Paemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All Paemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga, kalau ada videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon yang lain dihormati, dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari ujian demokrasi. Salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All Paemi Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All Paemi Project menyebut videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis All Paemi Project dalam cuitannya itu. All Paemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang.
Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PAEMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PAEMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PAEMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PAEMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis PAEMI Project dalam cuitannya itu. All PAEMI Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini Ya. tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti.
Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner kalau ada Videotron dilarang, itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis All PMI Project dalam cuitannya itu. All PMI Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi
potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron dilarang itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari demokrasi. Salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis IPLAEMI Project dalam cuitannya itu. All PMI Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggal dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin?
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron dengan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, All PMI Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis All PMI Project dalam cuitannya itu. All PMI Project menambahkan,
saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All PMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All PMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron dilarang itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon yang lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari demokrasi. Salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh All PMI Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut,
All-Paemi Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis All-Paemi Project dalam cuitannya itu. All-Paemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, All-Paemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, All-Paemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah Videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan Videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye,
ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X All Project, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Itulah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner ditunjukkan, kalau ada videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang videotron untuk pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari ujian demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan videotron Anies tersebut.
PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan Videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam Videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan Videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X-All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut Videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan Videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini, Pak. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, Videotron, menduduki trending X hingga Selasa, 16 Januari 2024, petang. Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 16 Januari 2024. Anies mengatakan, demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X-All Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Olpaemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Olpaemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner ditunjukkan, kalau ada Videotron dilarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon lain dihormati, ketika ada yang memasang Videotron pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari demokrasi, salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati yang berbeda, maka
dia tidak siap berdemokrasi. Penurunan sejumlah videotron yang menampilkan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan jadi sorotan. Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Diskominfotik, mengaku tak tahu menahu soal penurunan videotron Anies tersebut. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko menyebut, penurunan videotron itu bukan kewenangan pihaknya. Ini ranah swasta. Untuk kepemilikan dan pengelolaan, apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame Swasta, ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 16 Januari 2024. Lantaran isi video dalam videotron tersebut bermuatan kampanye, ia meminta masyarakat langsung melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Sebab, Pemprov DKI disebutnya tak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus tersebut. Diberitakan, iklan videotron yang menampilkan ex-gubernur DKI Jakarta itu terpaksa diturunkan atau di-take down meski belum genap sehari ditayangkan. Hal ini diungkap oleh Olpaemi Project di akun Twitter atau X All Project. Dalam unggahan tersebut, Olpaemi Project menyebut videotron tersebut terpaksa diturunkan meski awalnya dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED ADS yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu, 25 hingga 21 Januari 2024, di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal di luar kuasa kami, tulis Olpaemi Project dalam cuitannya itu. Olpaemi Project menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tersebut. Pak, ini ada isu sedikit terkait dengan videotron Anies yang kemarin baru dipasang terus tiba-tiba langsung di take down di dua tempat, yaitu di Bekasi dan di jalan sini Pak. Ini tinggapan dari Timnas Amin gimana? Apakah ini memang bentuk dari penjagalan atau semacamnya mungkin? Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan tiba-tiba ditakedown. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X Anies Bubble pada Senin, 15 Januari 2024, siang. Kemudian pada pukul 15.35 WIB, sebuah akun X bernama Knaheim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci, videotron, menduduki trending X